Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina amin. Muhammadin wa alihi wa sahbihi asma'in, amma ba'du. Hadirin Bapak Ibu jamaah pengajian rahimahullah, meneruskan ayat yang ketiga dari surat Al-Baqarah, yaitu a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Alladzina orang-orang yu'minuna yang beriman mereka bil ghaibi dengan barang gaib, wa yuqimuna dan menegakkan mereka as-sholata akan sholat, wa mimma dan dari sesuatu razaqna memberi rezeki kami hum kepada mereka yunfiquna menginfakkan mereka. Ayat ini masih melanjutkan ayat di atas, yaitu hudan lil muttaqin. Al-Quran itu sebagai pedoman hidup buat orang-orang yang bertakwa. Hanya orang-orang yang bertakwa yang bisa menyesuaikan hidupnya dengan Al-Quran. Kemudian siapa yang dimaksud al-muttaqin? Ayat ketiga ini menjelaskan sifat-sifat orang yang bertakwa. Yang pertama, alladzina yu'minuna bil ghaibi, orang yang beriman dengan barang gaib, baik gaib relatif maupun gaib mutlak. Penjelasannya sudah kemarin. Sekarang lanjut sifat yang kedua, yaitu wa yuqimuna sholata. Orang yang bertakwa adalah orang-orang yang menegakkan sholat. Sholat betul-betul ditegakkan. Kemudian yuqimuna menggunakan fi'il mudhari'. Di antara faidah fi'il mudhari' adalah lil istimrar, untuk berketerusan. Berarti orang baru dikatakan muttaqin kalau terus-menerus melakukan salat, tidak pandang sehat, tidak pandang sakit, tidak pandang kaya, tidak pandang fakir, tidak pandang di rumah, tidak pandang dalam perjalanan, tidak pandang waktu aman,
yang namanya sholat selalu dikerjakan. Itu namanya yogi munasalah. Di dalam melakukan sholat ada alasan. Alasan yang pertama, karena sholat adalah hablum minallah, hubungan seorang hamba dengan Allah Ta'ala, sehingga orang yang bertakwa itu senang sholat. Mengapa tidak senang? Bayangkan kalau bapak-bapak diundang menghadap Pak Camat, Pak Bupati, Masya Allah senangnya luar biasa. Diundang menghadap Pak Gubernur, Bu Gubernur, Masya Allah bangganya luar biasa. Lebih-lebih diundang menghadap ke Presiden, malah luar biasa. Selfie-selfiean. Lalu bagaimana kalau orang yang betul-betul sudah bertakwa kepada Allah, sudah barang tentu ketika menghadap Allah jauh lebih senang, karena Allah adalah segala-galanya. Gara-gara itu akhirnya orang yang betul-betul bertakwa akan istiqomah di dalam melakukan sholat. Bahkan sholat sebagai apa? Sebagai hiburan untuk dia, sholat sebagai hal yang menyenangkan karena bisa menghadap Allah dengan langsung. Kemudian alasan yang kedua, karena sholat itu alamatu Islamil mar'i, tanda Islamnya seseorang. Antara orang Islam dan orang kafir itu bedanya hanya satu. Kalau orang Islam sholat, kalau tidak sholat berarti orang kafir. Sehingga Nabi Muhammad menjelaskan yang membedakan antara seseorang musyrik dan seseorang musyrik atau kafir adalah sholat. Siapa yang tidak sholat dianggap kafir, siapa yang sholat dianggap musyrik. Berarti sholat merupakan ciri orang beragama, ciri orang Islam. Dan ternyata banyak hadis-hadis yang menjelaskan orang Islam tidak menunaikan ibadah haji padahal mampu, dia tetap dianggap sebagai orang Islam, namun dosa. Orang Islam tidak mengeluarkan zakat padahal sudah berkewajiban, maka dia pun tetap dikatakan musyrik walaupun dosa. Orang Islam tidak melakukan puasa Ramadan padahal tidak ada uzur, dia pun tetap dianggap sebagai orang Islam, namun berdosa. Namun begitu ada orang Islam kok tidak melakukan sholat, maka langsung berubah menjadi orang kafir. Sehingga Nabi Muhammad mengatakan, man taraka sholat faqad kafara. Siapa yang meninggalkan sholat maka sungguh kafirlah. Jangankan sholat secara total,
Nabi Muhammad mengatakan man taraka asra faqad habita amaluhu. Siapa yang meninggalkan sholat asar dengan kepercayaan bahwa asar tidak wajib, maka semua amal-amal ibadah yang berpuluh-puluh tahun dikerjakan menjadi hancur binasa, hancur musnah. Ini membuktikan bahwa sholat itu betul-betul ciri khas buat orang beragama. Makanya orang yang betul-betul bertakwa, mereka istiqomah di dalam melaksanakan sholat. Kemudian di dalam melaksanakan sholat harus yuqimuna. Yuqimuna itu dari aqama yuqimu. Aqama dari qoma. Kalau qoma yaqumu berdiri. Kalau aqama yuqimu mendirikan. Beda. Lah karena di sini menggunakan yuqimuna sholat, maka ciri orang yang bertakwa ketika melaksanakan sholat itu yuqimuna, mereka melakukan sholat dengan sungguh-sungguh, mereka melakukan sholat dengan serius, bukan asal sholat. Kalau asal sholat lah, anak TK sudah bisa, anak SD sudah bisa. Bahkan anak saya dulu pernah TK lomba sholat juara, karena putri maka menjadi juari satu. TK itu namanya apa? Anak TK pun sudah bisa sholat. Masa orang yang bertakwa akan melakukan sholat seperti itu? Kan tidak. Makanya yuqimuna sholat. Ciri orang yang bertakwa itu kalau melakukan sholat betul-betul serius, betul-betul sungguh-sungguh. Mengapa di dalam melaksanakan sholat butuh keseriusan? Banyak alasan. Banyak alasan. Alasan yang pertama, di dalam sholat itu ada zikir. Di dalam sholat ada tilawah, bacaan Al-Quran. Di dalam Al-Quran, di dalam sholat ada doa. Masa jenengan mentolong zikir kepada Allah, tahu-tahu main-main, tidak sering, tidak serius. Masa panjenengan sampai hati membaca Al-Quran lalu tidak sungguh-sungguh. Masa ketika panjenengan berdoa kepada Allah, minta hidayah, minta rezeki, minta keselamatan dunia akhirat, ternyata tidak sungguh-sungguh. Bandingkan saja ketika panjenengan ikut upacara HUT, kemudian panjenengan diberi tugas untuk membacakan butir-butir Pancasila. Berani dengan main-main edukasi. Nah, kalau di dalam membaca butir-butir Pancasila panjenengan harus betul-betul serius, maka di dalam beribadah, melaksanakan sholat, menghadap kepada Allah harus lebih serius.
Makanya orang yang betul-betul bertakwa kalau melakukan sholat itu betul-betul menikmati, serius. Sampai di dalam hadis dijelaskan, tentara-tentara Islam kalau siang hari mereka bertempur dengan penuh keperkasaan, di malam hari Masya Allah rata-rata mereka adalah abidun, orang yang serius beribadah. Sampai kalau malam hari rata-rata tentara itu tahajud. Padahal ketika malam itu kan banyak intel gentayangan. Kemudian orang Islam yang berjaga di malam itu dia melakukan salat, begitu dipanah oleh musuh, ya tenang saja. Dipanah lagi, ya tenang saja. Nah kok dilarang? Tentara kafir yang meminta itu langsung kabur. Kemudian lapor kepada komandannya, wahai komandan, ternyata tentara-tentara Islam itu lebih cinta kepada Allah daripada dirinya sendiri. Bayangkan dia sholat, saya panah kena, dia tenang saja masih melanjutkan sholat. Saya panah yang kedua kena, ternyata masih tenang saja. Akhirnya membuat saya ketakutan. Maka usul saya, wahai komandan, kita tidak perlu lagi berperang melawan mereka, karena mereka lebih cinta kepada Tuhannya daripada dirinya. Sementara kita cinta dunia, tidak takut kepada Tuhan. Akhirnya mereka grogi, sudah kalah sebelum bertempur. Ini menunjukkan sholat dipanah. Kira-kira sakit apa tidak? Sakit aja. Jangankan kena panah, wong ada pesawat terbang di dekat telinga Pak, wing saja kadang-kadang terganggu. Bahkan kadang-kadang di Israel nyamuk kecil saja langsung ngeblek kan begitu. Namun para sahabat tidak. Ini menunjukkan betapa sungguhnya mereka di dalam melaksanakan sholat, karena di dalam sholat ada takbir, zikir kepada Allah. Bukankah Allah ngomong wala zikrullahi akbar? Sungguh zikir kepada Allah itu bukan urusan kecil, namun urusan yang sangat amat dasar. Sangat amat dasar. Karena dasarnya artinya apa? Ala bizikrillah tatmainnul qulub. Karena zikir kepada Allah, hati menjadi tenang, menjadi tentram, tidak ada gundah, tidak ada gula. Itulah enaknya jadi orang Islam yang mau selalu zikir kepada Allah Ta'ala. Dan ingat, sholat pun termasuk zikir. Aqimis sholata lidzikri. Kerjakanlah sholat untuk zikir kepada. Dan ingat, zikir yang sejati, Pak. Ternyata tidak hanya subhanallah, walhamdulillah, atau apalagi Pak, wala haula wala quwwata illa billah. Ternyata zikir yang sejati adalah selalu ingat perintah-perintah Allah untuk dijalani, dan selalu ingat larangan-larangan Allah untuk ditinggalkan. Itu hakikat zikir.
Bisa Pak ya? Jenengan zikir yang sejati. Jawabannya Pak, bisa atau tidak? Bisa dan tidak. Bisa kalau panjenengan apal berapa perintah Islam untuk panjenengan lakukan, berapa larangan Islam yang harus panjenengan tinggalkan. Nah kalau panjenengan tidak hafal, mana mungkin bisa selalu ingat perintah-perintah Allah untuk dijalankan. Mana mungkin jenengan bisa meninggalkan larangan-larangan Allah kalau panjenengan tidak hafal. Bukti tidak apa-apa, panjenengan ketika buka HP, kemudian ada gambar perempuan fakir miskin. Saking fakirnya tidak punya kelamin, hanya punya gitu. Kira-kira panjenengan pelototnya apa tidak? Kalau panjenengan coba melihat, berarti apa? Saat itu panjenengan meninggalkan perintah Allah, ghaddul basar. Kan tidak? Islam menyuruh ghaddul basar. Setiap ada hal-hal yang kurang pantas dilihat, langsung ghaddul, maka dikejamkan atau dipalingkan, digeser, pindah kepada yang layak untuk dilihat. Itulah namanya Pak, zikir yang sejati. Dan ternyata zikir seperti itu Pak, ibadah bagi Anda. Kan ada ibadah harian. Seperti apa? Salat ya, ibadah harian. Ada ibadah pekanan, 1 mingguan Pak. Apa? Jumat. Apalagi Senin Kemis. Ada lagi ibadah bulanan seperti Ayamuddin, puasa hari-hari putih. Kemudian ada lagi ibadah tahunan seperti apa? Sholat Idul Fitri, sholat Adha, Kurban tanggal 20 Juli ya. Itu namanya apa? Ibadah-ibadah tahunan. Kemudian ada ibadah yang sekali saja untuk seumur hidup. Haji, saya punya kenalan dari teman itu haji Pak, sudah 43 kali. Umrohnya sudah lebih dari 70. Apa ibadah sekali seumur hidup? Khitam. Kita dia mau Pak, ibadah 2 kali hari di khitam itu. Jadi cukup sekali itu khitam itu. Kemudian ada lagi ibadah yang sifatnya apa? Fardhi, pribadi. Kemudian ada ibadah yang bersifat usrah, seperti kurban, 1 orang 1 kambing, bagus. Namun kalau tidak punya 1 keluarga 1 kambing pun boleh. Berarti 1 untuk 1 keluarga. Yang penting keluarga itu masih kumpul dalam 1 rumah. Yang penting keluarga itu apa? Semuanya masih mangan bareng. Ada apa Pak? Ya jadi 1. Bukan 1 rumah kemudian masak dewe-dewe. Begitu. Tapi makan bareng-bareng ke 1 rumah. Sehingga cukup korban 1 kambing pun boleh. Seperti itu. Nah, ibadah per detik apa? Selalu zikir, ingat kepada Allah. Ghaddul basar diingat, larangan syirik diingat, larangan ngerasani diingat. Itu namanya ibadah yang paling berat. Karena harus diingat terus. Tidak diingat, wah bisa terjerumus sehingga keluar dari sifat al-muttaqin.